kondisi di tempat kediaman hamba boleh tenang, tidak ada hujan, dan pagi ini boleh menikmati kebersamaan yang indah bersama saudara seiman dan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan, dan kami siap meluangkan waktu beberapa saat ada di hadirat Tuhan dan mendengar Engkau berbicara bagi kami, menuntun kami, mengoreksi diri kami, menegur kami, bahkan juga menghibur kami, memberikan penguatan baik kami melihat pekabaran firman pagi ini. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Biarlah kami sambut, kami terima firman Tuhan pagi ini dengan sukacita dan rasa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom juga, selamat pagi buat Ibu Endang, juga buat Kakak Heni. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, perenungan kita di pagi ini terambil dari buku Yesus Nama di Atas Segala Nama dengan tema besar kita, Manusia di Bukit Kalvari. Ayat firman Tuhan kita di pagi ini terambil dari Lukas 9 ayat 23. Bapak Ibu boleh membuka kitab Lukas pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Untuk dimurnikan dan tetap murni, umat Tuhan harus memiliki Roh Kudus di dalam hati dan rumah mereka. Tuhan telah memberi saya terang bahwa ketika Israel saat ini merendahkan diri mereka di hadapannya dan membersihkan bait jiwa dari segala kekotoran, Dia akan mendengar doa-doa mereka untuk orang-orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakit. Ketika dalam iman, agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan penyakit dengan menggunakan metode pengobatan sederhana yang Tuhan telah sediakan, segala usahanya akan diberkati oleh Allah. Jika setelah begitu banyak terang yang sudah diberikan, umat Allah tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah, memanjakan diri sendiri, dan menolak untuk berubah, mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Mereka bertekad untuk memuaskan selera yang menyimpang dengan cara apapun. Allah tidak akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari akibat pemanjaan mereka. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya 50 ayatnya yang ke-11. Oh, betapa banyak orang yang kehilangan berkat terbesar yang telah Allah sediakan bagi mereka dalam kesehatan dan karunia rohani. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus agar mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk tujuan ini, mereka selalu merasa bahwa mereka harus berjuang keras dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki kitab suci dengan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dinyatakan, dan kemudian melakukan kehendaknya dari hati yang tanpa syarat ataupun pemanjaan diri, mereka akan menemukan ketenangan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Marilah kita mengikuti juru selamat dalam kesederhanaan dan penyangkalan dirinya. Marilah kita meninggikan manusia di Bukit Kalvari dengan perkataan dan dengan kehidupan yang suci. Juru selamat datang begitu dekat dengan mereka yang membaktikan diri kepada Allah. Jika pernah ada waktu di mana kita begitu membutuhkan pekerjaan Roh Allah di dalam hati dan hidup kita, sekaranglah waktunya. Marilah kita memegang kuasa ilahi ini untuk kekuatan menjalani kehidupan yang kudus dan penuh penyerahan diri. Renungkan lebih dalam. Salib apakah yang akan saya pikul hari ini ketika saya berusaha menjalani kehidupan yang suci? Amin. Terpujilah firman Tuhan. Dipersilakan untuk Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Selamat pagi, terima kasih Mira. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi ini perenungan firman Tuhan
menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih setia, tetapi juga menjadi koreksi bagi kita. Sebenarnya salib siapa yang saya, saudara-saudara, orang muda, Bapak Ibu sekalian, yang kita pikul. Karena ada 3 salib di atas Kalvari. Ya. Dan salib itu memalukan. Salib itu beban. Tapi kemudian salib yang di tengah dan salib di satu sisi yang lain membawa kepada keselamatan. Tetapi salib di satu sisi yang lain membawa kepada kematian. Nah, permasalahannya sekarang, salib siapa yang Bapak Ibu saudara orang muda pikul saat ini, atau mungkin lebih keras atau lebih mungkin tegas, Yesus mana yang Bapak Ibu sembah? Karena kita berbicara tetap penyembahan, berbicara tentang penurutan. Sehingga Lukas 9 ayat 23 di perkataan Yesus sendiri, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ada kalimat tadi dikatakan kita umat-umat Tuhan dimurnikan dan harus tetap murni, harus memiliki Roh Kudus dalam hati dan rumah mereka. Dan kemudian tadi pembacaan yang dibacakan Mira berbicara tentang proses penyembuhan. Kadang kita mau instan, ya, kita mau instan. Satu ayat mungkin dahulunya kita boleh buka Keluaran 15 ayat 26, Keluaran 15 ayat 26, itu firman Tuhan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir. Masih pada zaman Musa, Keluaran 15 ayat 26 mengatakan firman Tuhan, firman Yesus yang disalib yang di tengah. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Garis bawahi kata, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, segala macam penyakit. Bapak Ibu, orang-orang muda boleh searching di Google hasil penelitian para ahli waktu mereka mengambil sedikit dari daging orang Mesir, mumi Mesir, dan mereka periksa, di situ dinyatakan bahwa dari mumi orang Mesir terkandung berbagai macam penyakit yang mungkin kita bisa katakan penyakit modern, penyakit degeneratif, kanker, artritis, penyakit tulang, apa ini persendian, semua ada pada mumi orang Mesir yang diteliti. Kenapa? Karena mereka melakukan banyak hal yang tidak kehendaki, terutama dari tadi menyangkal dirinya, dan memikul salibnya. Kita sering terkait selera, susah mengendalikan. Sehingga kemudian mencari pembenaran bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu boleh dimakan. Yang penting dengan mengucap syukur. Saya katakan itu bagian salib yang mungkin saudara dan saya akan salah memikulnya. Dan kemudian saat sakit minum obat, dan kemudian kita mau secara instan, Tuhan besok sembuh. Penyakit yang terjadi kalau saudara boleh pikirkan, Tuhan itu luar biasa. Contohnya, mari kita lihat kelapa. Hasil dari kelapa menimbulkan dibuat santan menjadi makanan lebih enak, dan kemudian santan dipanasin memicu sakit. Pada awalnya Tuhan ciptakan kelapa itu dibungkus dengan batok yang tebal karena kemajuan teknologi orang mudah membelah kelapa. Coba bayangkan orang-orang tua kita dulu, ya katakanlah sekitar 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, membelah kelapa susah. Kemudian apa lagi? Produk daripada gula, tebu. Tebu kalau saya ingat waktu kecil di Jawa, kami juga punya sawah dan kemudian setiap berapa saat disewa oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Ya. Tebu, gulanya disimpan dalam kulit yang keras dan kalau kita makan tebu selalu dikupas dengan gigi. Ya, kita gigit kadang lidah-lidah kita terasa terbelah karena memakan gula itu. Dan sekarang untuk kita perlu pemanis, tidak perlu lagi gigi kita hancur atau segala macam, tapi tinggal mudah sendok saja. Tetapi karena selera,
ya kita akhirnya menderita seperti saat ini, sehingga kemudian pelajaran pagi ini menolong kita. Ada salib yang harus kita pikul, cuma masalahnya salib yang mana yang Bapak Ibu saudara pikul. Saya rindu untuk kita boleh menyiapkan Alkitab kita dan membaca di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan tentang salib. Tapi kemudian saya rindu kita boleh baca scroll di bagian bawah, perikop yang bawah tentang hal mengikut Yesus. Itu ada 3 salib yang harus kita pikul. Karena renungan lebih dalam tadi mengatakan salib apakah yang akan saya pikul hari ini. Dan di situ ada 3 orang muda. Ini 3 orang muda yang berkata kepada Yesus, aku mau mengikut engkau. Ya. Orang muda pertama, ya. Aku mau mengikut engkau, di dalam Lukas 9 ayat 57. Dan waktu dia berkata, aku mau mengikut engkau, Yesus berkata kepada orang muda ini di ayat yang ke-58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya? Orang muda ini yang Yesus lihat, dia datang dengan motif, dia datang dengan beban, dia datang dengan salibnya, yaitu apa? Pekerjaannya, motifnya, karirnya. Serigala dan burung itu merupakan lambang kebesaran dari bangsa pada waktu itu. Baik Romawi, Yunani, dan termasuk orang Romawi itu gambarnya kalau itu burung, ada semacam panji-panji. Sehingga kemudian kalau mau datang kepadaku dengan motif tadi, mencari karir, mencari ketenaran, Yesus katakan tadi dengan perumpamaan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus menegur kamu datang kepada Yesus dengan motif-motif itu. Yesus katakan, aku tidak menjanjikan apa-apa loh kalau seperti yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. Jadi salib kita bisa saja mungkin tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, tentang karir kita. Ya, tetapi salib itu bisa saja menjadi salib di sebelah kanan Yesus yang kemudian menyerahkan kepada Yesus. Dan Yesus katakan di Lukas 23 juga, di kitab Lukas, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Bisa memikul salib secara benar seperti yang Yesus inginkan. Terus berikutnya ayat yang ke-59. Lalu dia berkata kepada seorang lainnya, ikutlah aku. Ya, Yesus mengajak, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Di Timur Tengah, ini ada kebiasaan seperti ungkapan. Jadi kalau kebanyakan orang Timur Tengah itu rindu untuk merantau ke Eropa untuk memperbaiki hidupnya. Jadi waktu orang-orang muda ditanya oleh orang lain, kenapa kamu tidak merantau, kenapa kamu tidak mencari hidup lebih baik, gitu. Jawabannya ternyata, orang tua lebih dulu. Artinya apa? Orang tua saya meninggal, merantau macam untuk mendapatkan kehidupan. Waktu dia bukan kembali seperti ini, untuk ada orang-orang yang sabar ya, aku yang harus melakukan sesuatu dengan mengingat tidak mau disandingkan dengan yang lain. Jadi kemudian itulah kita. Mungkin salib kita, saya ilustrasikan penyakit kita. Tuhan sabar ya, saya melayani, tunggu saya sembuh. Kalau begitu Tuhan sembuhkan saya. Ada syarat. Tuhan mau kita menyerahkan diri kita. Jadi tadi, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus menjawab, ayat 50, ayat 60, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kadang ayat ini salah dipakai orang, waktu orang mengajak untuk ke tempat duka, ke pemakaman, dan kemudian kita ada kesibukan yang lain. Kadang kita suka menyebutnya menggunakan ayatnya, sudahlah, biarkan orang mati menguburkan orang mati, padahal ya kita tidak mau ke tempat duka tersebut. Ya, tetapi salah menempatkan ayat ini. Jadi itulah salib kita. Ya, salib kita bisa saja sesuatu yang penting orang tua kita. Tetapi Yesus mau benar-benar kita siap untuk mengikut dia dan memikul salib yang benar. Yang ketiga, ayat 61, dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Jadi dia dengan inisiatif sendiri. Ya, dengan inisiatif sendiri. Aku akan mengikut engkau Tuhan,
kemudian ada syarat, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Peristiwa ini kadang tidak rasional saat orang datang kepada Yesus atau kalau anak muda ini, otomatis dia akan pamitan dulu kepada orang tuanya, Pak, Ma, aku mau pergi itu ada Yesus, atau Pak, Ma, aku akan ke sana kemari, kita sudah pamitan. Anehnya waktu dia sendiri rindu ikut Yesus, kemudian dia minta izin lagi. Tuhan sabar ya, aku balik dulu, pamitan dulu. Kemudian jawab Yesus, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi nasihatnya cukup keras, Bapak Ibu, saudara, sahabat-sahabat orang muda. Yesus mau yang terutama. Nah, manusia di Bukit Kalvari itu menyajikan satu keselamatan, dan ada kuk, ada salib yang harus kita pikul. Pertanyaannya, salib seperti apa yang Bapak Ibu saudara pikul? Harus salibnya Yesus, ya, bukan salib yang lain, bukan keinginan-keinginan kita. Dan Yesus menjanjikan itu tadi, keselamatan. Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Kita mau panjang umur. Kalau mau panjang umur, mau sehat, ikut firman Tuhan. Dan kita mau panjang umur, tapi kemudian kita mau instan. Kita kebanyakan mau instan. Mulut mau menikmati sesuatu yang enak, semuanya kita mau coba, tapi kemudian waktu sakit, kita mau instan, kita percaya obat. Nggak apa-apa, kan setelah itu saya siapkan obat ini. Ya. Tetapi itu bukan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga tadi, apapun yang menjadi salib kita pagi hari ini, salib itu bisa saja seperti, maaf, antara kita hadir dalam persekutuan ibadah atau yang lain. Saudara lebih mendahulukan siapa? Antara harus menyiapkan diri untuk presentasi bisnis dan ada dalam ibadah, kita mau pilih yang mana? Menghampiri hadirat Tuhan atau pilih presentasi? Itu penting ya untuk hidup kita. Sama tadi seperti orang tua. Tetapi Yesus mengatakan itu tidak layak kalau kita tidak mendahulukan dia. Jadi pagi ini menjadi teguran. Di sini ada saya katakan tadi, betapa banyak orang yang kehilangan berkat terbesar yang telah Allah sediakan bagi mereka, ya, dalam kesehatan dan dalam karunia rohani. Kenapa kehilangan? Karena kita salah memilih, memikul salib. Dan biarlah perenungan sederhana pagi ini menolong kita, karena kalau tidak, Bapak Ibu, kembali saya ingat, kita akan juga seperti Rasul Petrus. Di bagian atas Lukas 9, ada pertanyaan Yesus kepada Petrus sebelum ayat 23 dari Lukas 9. Itu ada pertanyaan Yesus kepada Lukas, kepada murid-murid, kepada Petrus, dan kepada murid-murid. Menurut engkau siapakah aku ini? Ya, Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Dan kemudian Petrus mengakui, Yesus katakan, engkau manusia, anak Allah. Engkau manusia, anak Allah. Tapi kemudian di ayat yang ke-20, ayat berikutnya, Yesus menegur Petrus, sehingga menyatakan dia iblis. Ya. Bukan di kitab Lukas, ceritanya ada di Matius. Ya, Matius 16 ayat 23. Waktu Tuhan menceritakan bahwa dia akan mati, dia akan menderita, ayat 22 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-sekali akan menimpa engkau. Tapi kemudian teguran Yesus pada Petrus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kembali sekali lagi, perenungan lebih dalam, siapa yang Bapak Ibu, orang-orang muda pikul di sepanjang hari ini, dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang hari yang baru lewat, kita memikul salib yang salah, bukan salib Kristus yang di tengah, tapi salib keinginan diri, pemikiran sendiri. Mari kita tanggalkan itu, lepaskan itu, sehingga kemudian kita datang pada Yesus dan memikul salib kita yang benar, salib Kristus yang mengajak kita kepada, membawa kita kepada keselamatan, yang mengajak kita, membawa kita kepada pengkudusan diri, dan membawa kita kepada damai sejahtera yang Yesus janjikan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, lewat renungan firman Tuhan di pagi hari ini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.